Tribunar suasana duka menyelimuti proses penyemayaman jenazah Florencia Lolita Wibisono di rumah duka Grand Heaven Pluit di Jakarta Utara. Florencia merupakan pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026. Tim Disaster Victim Identification, tim DVI berhasil mengidentifikasi jenazah Florencia pada Rabu 21 Januari 2026 setelah sebelumnya proses evakuasi melalui tahapan panjang karena lereng yang curam dan juga cuaca ekstrim. Pesawat ATR 42500 yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dengan skema kerjasama dengan Indonesia Air Transport jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung pada Sabtu 17 Januari 2026. Pesawat tersebut disewa untuk menjalankan tugas air surveillance atau pengawasan udara untuk memantau keamanan laut dan aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhasil dalam manifest pesawat tersebut terdapat pegawai KKP. Lengkapnya pesawat tersebut mengangkut 10 penumpang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang dari pegawai Kementerian KKP. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan pencarian korban dan juga mengumpulkan bagian pesawat di lereng Gunung Bulu Saraung. Jenazah pertama yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki ditemukan pada Minggu 18 Januari 2026 dan pada Senin 19 Januari 2026 kembali ditemukan satu korban berjenis kelamin perempuan. Kedua jenazah telah berhasil diidentifikasi yakni Florencia Lolita Wibisono, pramugari Indonesia Air Transport dan juga Deden Maulana, pegawai Kementerian KKP. Usai jenazah Florencia berhasil diidentifikasi, jenazah langsung diserahkan ke keluarga dan kemudian dibawa ke Jakarta dan disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Jakarta. Karangan bunga berjejer di depan ruang 809, tempat jenazah Florencia disemayamkan. Salah satu karangan bunga datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Karangan bunga tersebut bertuliskan turut berduka cita atas gugurnya Florencia Lolita dalam pelaksanaan tugas sebagai kru pesawat ATR 42 seri 500 PT Indonesia Air Transport. Selain itu, terdapat juga karangan bunga dari Wakil Menteri Kementerian KKP, Laksamana TNI Purnawirawan Didit Hardiawan Asyaf, dan puluhan karangan bunga lainnya. Suasana duka menyelimuti proses penyemayaman jenazah Florencia. Pihak keluarga terlihat duduk di kanan dan sisi kiri peti mati Florencia. Juga ada sejumlah karangan bunga yang menghiasi di dalam ruangan bernomor 809 tempat jenazah Florencia dimakamkan. Awalnya keluarga nampak tegar ketika melihat peti mati Florencia, namun air mata pihak keluarga tidak terbendung ketika para pelayat melakukan ibadah penghiburan. Rencananya jenazah Florencia akan diberangkatkan ke Manado untuk dimakamkan pada Sabtu 24 Januari 2026. Natasha membagikan cerita adiknya Florencia yang 3 bulan terakhir bekerja sebagai pramugari untuk Indonesia Air Transport yang terlihat sangat bahagia. Tidak ada cerita negatif yang disampaikan Florencia kepada Natasha. Natasha menceritakan Florencia sangat bahagia bisa dipertemukan dengan orang-orang yang baik semasa ia bekerja di Indonesia Air Transport. Jadi memang hari kami sampai di Makassar itu hari Minggu. Kami Minggu sampai, kebetulan istri saya Tasya, ini kakak kandungnya Olen, habis bantuan bencana di Sumatera Sibolga tepatnya. Jadi dapat kabarnya itu ketika sedang melakukan di Tapanuli Tengah, sehingga kami ketemu di Jakarta dan di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kami ke Makassar bersama-sama. Dan di sana langsung difasilitasi sama IAT yang perusahaan di mana Olen bekerja, disiapkan semua segala sesuatu di sana, sehingga terus dikabari, dikasih kabar, dikasih update terus. Kami semua dibuatkan satu grup dan lain-lain. Sehingga hari Seninnya, itu hari kedua kami ada di sana, kami berdua bersama-sama sebagai keluarga, ada papa, mamanya Olen, dan ada kakaknya juga, kami berdua bersama, dan setelah kurang lebih sekitar jam 12 waktu Makassar, jam 11 waktu Indonesia Barat, dan kami kurang lebih 1 jam berdua bersama. 1,5 jam berikutnya kami dapat kabar bahwa sudah ditemukan yang kedua wanita
walaupun belum secara detail itu ciri-ciri seperti apa, tapi mungkin batin ya, secara batin kami kayak ngerasa itu Olen. Dan kami menunggu semuanya, dan kebetulan kami juga dikabar-kabari dari pihak kepolisian juga. Dan hari Selasa ya, hari keempat itu berarti hari Rabu akhirnya semua bisa berjalan sampai di evakuasi karena memang di sana cuacanya parah, mereka nggak bisa evakuasi secepatnya, selain terjal, kabut dan lain-lain. Jadi 1 hari penuh itu nggak bisa diapa-apain setelah ditemukan. Hari kedua akhirnya yang setahu kami dapat kabar akhirnya dibuat modifikasi cuaca sehingga bisa dibawa secara darat dan akhirnya dibawa ke Makassar, rumah sakit Polda yang di Makassar, Bayangkara. Dan dikabarinya kami besokan paginya. Jadi hari keempat malam itu sampai di Bayangkara rumah sakit, paginya kami dapat kabar kepastian kalau itu Olen, sehingga kami sekeluarga langsung ke sana ngadain penutupan peti dan lain-lain, sehingga ada penyerahan dari Polda ke kami, dan selanjutnya langsung dibawa kemarin ke Jakarta, jadi pakai kargo. Jakarta baru sampai jam 2 pagi tadi, dan kami baru saja melakukan ibadah penghiburan bagi keluarga yang ada. Kurang lebih begitu kronologisnya. Di Semayang di mana? Kalau dimakamkannya di Tondano di Manado. Karena memang Olen besarnya lama di sana, jadi ada di Tondano. Kami akan bawa nanti malam dengan kargo lagi untuk ke sana, dan kami beberapa keluarga juga mewakili untuk ada di sana. Besok ada ibadah lagi, sehingga hari Sabtu baru pemakaman. Pesawatnya untuk Olen pesawat Garuda. Mas Felix dan Natasha, mungkin terakhir ini sebagai mengenang juga bagaimana saudara kalau terkenal untuk dijawab bagaimana Mas Felix dan Natasha mengenang sosok almarhumah, kalau lihat dari tadi banyak yang terputus dan tentu diri berat juga tentunya. Adik aku itu sosok yang ceria dan dia suka bantu orang, walaupun mungkin dia nggak ada, tapi dia selalu usahakan untuk orang lain. Walaupun sampai dia nggak ada, saya masih nggak percaya, tapi belajar untuk terima, ikhlas. Karena mungkin kelihatannya tragis, tapi ternyata adik saya banyak memberkati banyak orang, banyak komen-komen yang masuk yang mungkin saya nggak bisa lihat satu-satu, cuma sekilas, tapi semua orang bilang dia adalah sosok yang baik. Dan mungkin dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu. Dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jadi yang keluarga mau ingat adalah adik yang cantik, adik yang baik hati, adik yang ceria. Jadi keluarga hanya ingin mengingat itu aja. Ya, dan memang 2-3 bulan belakangan kondisi Olen sangat bahagia gitu, sehingga sampai ke kami juga gitu, bahwa Olen jadi Olen yang memang yang kami tahu, Olen yang ceria, Olen yang suka banget bantuin orang, dan itu memang terlihat dari setiap komen-komen teman-temannya, cerita semua kebaikannya. Mungkin bagi kami ngelihatnya kematiannya tragis gitu ya, cara matinya, tapi ketika ngelihat semua respon baik teman-teman, sahabat, saudara, saya rasa cara hidupnya Olen lebih baik diingat karena cara hidupnya memberkati banyak orang. Jadi perpanjangan kasihnya itu kan buat banyak orang. Itu yang kami banggakan. Jadi anugerah yang besar kami sebagai kakak punya adik seperti Olen, dengan semua apa yang diceritakan dan apa yang dia udah kerjain. Gitu aja.